temui dia yang irisannya memanjang seperti ini ya, dari korpus sampai ke bawah. Itu untuk yang klasik. Kemudian ada yang ismika ya. Ismika itu dia melintang konkav pada segmen bawah rahim ya, segmen bawah rahim. Kalau yang klasik tadi dia dari korpus ya, dari korpus, dari atas dari atasnya rahim sampai ke bawah kurang lebih 10 cm. Ini pun juga sama. Yang klasik dia yang ismika itu juga 10 cm tapi dia arahnya gini, melintang gini ya. Bedanya satu gini, yang satu seperti ini. Kemudian di situ ada faktor ya, faktor yang mempengaruhi dari proses penyembuhan luka ya. Proses penyembuhan luka ya. Proses penyembuhan luka ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah vaskularisasi ya. Vaskularisasi berhubungan dengan apa? Vaskuler, kardiovaskuler. Duduk, yang di sini duduk, nggak apa-apa. Lancar, maka proses penyembuhannya dia akan lebih cepat ya. Itu bisa dibuktikan dari pasien DM ya. Pasien DM itu kan dia peredaran darahnya tidak lancar ya, lebih lambat ya, karena ada tumpangannya, yaitu ada penumpangnya, yaitu glukosa di situ, sehingga dia proses penyembuhan lukanya lebih lama ya. Itu salah satu contoh dari vaskularisasi. Tugasnya adalah mengangkut O2. O2 itu adalah makanan dari sel ya. Jadi kalau untuk biar pertumbuhan selnya bagus ya, O2-nya juga harus terpenuhi. Kemudian usia ya. Jadi kalau si ibu ini dia usianya semakin tua, maka juga akan mempengaruhi proses penyembuhan. Karena terkait dengan kondisi selnya, kalau seseorang itu semakin tua, kondisi sel itu juga akan semakin lambat ya untuk bertumbuh di situ. Kemudian nutrisi di sini. Kalau untuk proses penyembuhan luka, kita sarankan nutrisinya yang tinggi apa? Protein ya, tinggi protein di sini. Contohnya apa? Telur yang apanya? Putih. Iya, yang putihnya ya, jangan yang kuningnya. Kalau yang kuningnya tadi ya, jadi kasusnya kolesterol. Jadi siapa ini tadi ya? Kebanyakan makan telur ya, terutama kuningnya, itu bisa meningkatkan kolesterol ya kalau pada usia seperti ini ya. Tapi beda lagi kalau pada usia balita ya, itu yang dibutuhkan adalah kuning telurnya daripada putih telurnya ya. Jadi nanti berbagi ya, kalau punya adik gitu ya, putihnya adiknya kasih kuningnya ya. Itu selain telur apalagi? Tempe. Jangan tempe dong, ayam ya. Terutama adalah yang cepat itu adalah yang hewani ya, protein hewani di situ. Ayam, terus apa lagi? Ikan ya. Sapi, daging ya, dagingnya. Oke. Ya, segala jenis daging ya. Oke. Ya, kemudian dagingnya lo ya, jangan dalamannya. Kalau dalamannya nanti bisa asam urat dan kolesterol tadi ya. Terus apa lagi? Ikan apa? Ikan apa? Paten. Ikan lele. Ikan lele itu tinggi protein ya. Ikan lele ya. Kemudian ikan gabus ya, ikan gabus ya. Sekarang kan juga ada ya pilnya ya. Jadi kalau untuk untuk proses penyembuhan ya, ada yang namanya pil ikan gabus ya, atau disebut dengan pil kutuk ya di situ ya. Bukan ikannya terkutuk loh ya. Namanya adalah kutuk kalau di bahasa Jawanya ya. Kemudian obesitas ya. Jadi kalau ibu dia obes ya, kegemukan, itu kan juga akan menghambat ya dari sirkulasinya, sehingga juga akan menghambat proses penyembuhan luka. Kemudian di sini ada beberapa tujuan ya kita melakukan proses perawatan, yaitu terkait dengan mencegah infeksi, kemudian mempercepat dari proses penyembuhan luka,
dan juga untuk memberikan kenyamanan ya secara fisik maupun juga psikologis ya. Jadi kalau ibu itu fisiknya nyaman ya otomatis psikisnya nanti juga akan nyaman ya, merasa nyaman. Tapi kalau beda kan bisa dilihat ya, kalau orang itu kesakitan terus ya akhirnya kan psikologisnya juga akan terganggu ya. Bukan berarti terus gila gitu enggak ya. Si ibu itu cemas ya, ketakutan, nah itu juga gangguan di dalam psikologis ya. Gitu. Ini sudah dapat materi jiwa kan? Sudah. Ya, oke, kesehatan jiwa. Sudah coba cek ya jiwa. Oke, sekarang kita ke alat ya teman-teman. Di sini alat-alatnya sebenarnya sudah pernah ini ya alat-alatnya. Jadi yang pertama di sini ada kasa steril, ya, kasa steril, kasa steril, kemudian ada gunting kasa, ya. Gimana sih? Iya, nggak apa-apa. Ambil izin masuk gitu ya. Ini ya gunting kasa, kemudian ini ada korentang. Terus ini bak instrumen, dia isinya adalah ini sebenarnya yang gunting-gunting ini enggak ya, gunting ini enggak, kita cuma butuh pinset anatomis dan chirurgis ya, anatomisnya 1, kemudian chirurgisnya kita 2 ya. Itu kemudian tadi ada kasa steril ya, kasa sterilnya ini sekalian saya siapkan aja ya teman-teman ya. Gimana? Belum ya. Nanti kasa sterilnya disiapkan di dalam sini ya. Kalian aja deh saya siapkan. Terus ada korentang sudah, terus ada cairan yaitu betadin ya, kemudian NaCl ya, terus ada handscoon, kita nanti pakai 2 handscoon ya, handscoonnya steril ya, 2 handscoon sudah, perlak dan alas ya, perlak dan alas, ini gunting plasternya atau gunting kasanya, plastik ya, plastik atau bak sampah ya, karena ini enggak ada, nanti bisa kita tampung sementara di bengkok ya, di bengkok di situ. Kemudian ada alkohol ya, alkohol swab ataupun juga NaCl sudah ya, plester ya, di sini yang belum. Ini ada plester tahan air ya, kalau yang sekarang itu sudah ada ya terkait dengan plester tahan air. Jadi kalau ini juga memudahkan ibu untuk mandi ya. Jadi kalau dulu itu biasanya kan bingung gitu ya, kalau nanti mandi tidak bisa nyaman ya, karena harus melewati bagian yang ada plesternya di situ. Kadang terus dikasih plastik gitu ya, ibunya ini kan nggak nyaman ya. Atau mungkin mandinya diseka biar tidak kena ke plesternya. Kalau sekarang ada plester anti air ya di situ. Ini dia sekali pakai ya. Kali pakai, tapi harganya juga agak mahal. Tapi nggak sampai ratusan kok ya harganya. Terus kalau nggak ada nggak ada ini plester anti air, kita bisa pakai Hepavik ya, Hepavik. Pakai apa tadi namanya? Pakai handscoon, pakai Hepavik ya, jangan pakai plester ya, jangan pakai plester. Kalau plester nanti dia rekatannya ya, lengketnya tidak terlalu, kemudian tidak bisa ini melindungi semuanya ya. Kalau plester kan biasanya kita cuma plester di sininya gitu kan, nah kalau bagian tengahnya kan enggak plester biasanya, dan terlalu banyak tempelannya nanti kalau plester ya.
Ada yang mau mencoba? Yang mau coba? Adik. Coba. Ayo. Bisa. Seperti proses apa? Perawatan luka. Perawatan luka biasa. Region. Enggak apa-apa. Nanti saya pandu kalau ada yang kurang ya. Kalau ada yang kurang. Kalau sini aja ya. Ini aja deh, gini aja. Mau? Ya, bisa. Itu sudah saya kasih ini ya, apa namanya NaCl-nya ya, sudah. Nanti yang satunya bisa kita kasih betadine ya, yang sudah dicairkan dengan NaCl. Ya. Tapi tadi kita nggak pakai NaCl ya, tapi kita pakai air. Silakan disiapkan dulu handscoon-nya. Handscoon-nya. Kok kamu langsung pindahkan? Oh enggak, info konsen dulu. Ya, disiapkan dulu handscoon-nya, ya alatnya disiapkan dulu. Handscoon karena ini kan kita handscoon-nya adalah steril ya, handscoon-nya steril, sehingga jangan langsung ambil dari sini, tapi disiapkan di dalam sini. Ya. Kok ditaruh di sini, tiba instrumen ya. Kalau tiba instrumen ini ya cara menyiapkannya di ini dilipat gini, kemudian digulung. Ya, kalau mau ini untuk steril ya bisa juga seperti dari situ ya, kemudian kita masukkan ke bak instrumen, kemudian kita masukkan ke tempat sterilisasi. Ya. Lipat kayak lumbu. Digabung, gini ya, jadi ini kan digabung, kemudian ini di gini ya, ini contohnya, Oke, seperti ini ya. Oke, satu lagi. Dua, karena kita butuh dua. Ya. Tadi udah ujian? Sudah. Maksudnya aman. Aman terkendali. Jadi gitu ya nanti teman-teman menyiapkannya ya. Jadi nanti ketika ujian, ini handscoon ada di depan saya, silakan ambil sesuai dengan kebutuhannya ya. Terus dimasukkan ke Instrumen. Ya jangan dimasukkan ke bengkok, kalau ke bengkok nanti jadinya kotor ya. Ya, atas dulu yang digulung. Ya. Bu, Ditutup mau dulu. tanya, untuk handscoon-nya apakah steril semua apa Iya, ada steril semua. Steril semua sehingga ditaruh di bak instrumen ya, ditaruh di bak instrumen semua. info konsen? Ya. Baik Pak, selamat. Kok Bapak sih ini yang Ibu. Ini melahirkan. Perawatan luka sesar. Selamat siang, perkenalkan saya saya akan melakukan perawatan luka. Tujuannya untuk Apa ya? Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi, kemudian memberikan rasa nyaman dan juga mempercepat kesembuhan. Apakah Ibu bersedia? Ya. Jika Ibu bersedia super alat dulu ya. Ya.
Dibuka dulu, baru dipasang perlaknya. Ya. Nova? Perlaknya Taruh di situ, di sini. Kenapa kamu bawa di bawahnya situ? Yang mau dirawat yang sini ya, jangan yang di bawah. Nanti kalau di bawah ada lagi yang dirawat ya. kutu aneh atau Oke, ini kemudian kita dekatkan ya, kita dekatkan bengkoknya. Ini kenapa ada di sini? Bengkoknya, kemudian dekatkan dulu apa? Ya, itu jangan dibuka dulu, tetap ditutup. Ya, kalau dibuka nanti nggak steril ya. Terus, pakai spoon. ya pakai spoon. Sudah tadi. Cuci tangan dulu ya, cuci tangan, kemudian didekatkan alat-alatnya, kemudian kita tutup. Tutup apa? Sketsa, samiran ya, samiran ditutup untuk menjaga privasi pasien. Karena kan kita akan membuka bagian dalam ya pasien, di bagian tubuh ya pasien. Tuh, oke, silakan. Kemudian kita pakai handscoon-nya, ya. Oke, jadi kalau pakai handscoon steril ya, kita yang satu langsung masuk ke dalam. Loh. Itu sudah tidak steril ya nanti ya. Itu contoh tidak steril. Oke, kemudian kita bisa pegang bagian dalamnya, luarnya ya. Iya, benar. Luarnya yang dipegang, jangan pegang dalam. Makanya tadi kan ada kita kasih gulung gini kan. Nah, ini kan tujuannya nanti ketika yang satu sudah pakai ya, kita bisa pegang yang ini di sini kan sebagai pengaitnya, terus kita pasang yang satunya ya. Tuh. Oke, masa lupa sudah diajari itu. Oke, kemudian Bersihkan. Oh, sebelum dibersihkan buka itu. dibuka dulu ya, buka dulu plasternya. Iya, pakai kapas alkohol boleh, ataupun juga kita bisa pakai NaCl ya. Kalau NaCl nanti kita Semprot. gitu. Oke, kamu mau pakai apa? Alkohol? Oke. Ya. Satu kali aja ya. Nggak apa-apa, kalau ini kan untuk membuka ya, hanya untuk membuka ya. Jadi kan kita tujuannya adalah untuk membuka, jadi nggak harus olesnya satu kali ya di situ. Lagi ambil satu ya, ambil satu lagi kalau mau itu ya. Kemudian ya ini nanti untuk menahan. Satunya tanganmu ambil apa? Pinset yang chirurgis. Ya, chirurgis itu yang ada kaitannya. Nah, jadi tangan kita itu tidak langsung pegang lukanya, ya di situ. Nah inilah nanti bisa buat. Oke, kan kadang agak nyeri kan. Nah terus kita kasih oles lagi gitu, ya. Oke, sambil bisa kita tanya ke pasiennya ya, Bu. Gimana, sakit? Oh, agak sakit ya. Oke, kalau agak sakit nanti kita tambahi olesannya ya di situ, atau mungkin kalau kita pakai NaCl kita tambahi semprotannya ya di situ. Oke, terus semuanya dibukai. Sakit ya, Bu? Ya. Tadi dengan ibu siapa ini? Ibu Lina. Ibu Lina. Ya. Ya, dibuka-buka dulu ujung-ujungnya, baru nanti diangkat ya. Gitu ya. Ibu Dorcas. Oke, nah baru kita angkat ya. Jadi
maka ngangkatnya nggak pakai tangan, Apa tetapi ini pakai aja? pinset ya. Sudah. Oke. Ya. Ayo kotor ditaruh mana? Oke, ya jangan dikembalikan ke yang steril ya. Oke, kemudian sebelum kamu lepas handscoon, kita observasi dulu ya keadaan lukanya ya. Tadi kan untuk mencegah infeksi. Nah, kita kan baru tahunya ada tanda infeksi adalah setelah membuka luka ya. Di sini ya kita amati terkait dengan lebarnya ya, lebarnya luka, kemudian ada tanda-tanda infeksi atau tidak ya. Tandanya apa aja? Kalau ada infeksi apa? Nanah, pes ya, mungkin muncul pes, kemudian kemerahan ya pada area luka, bengkak ya, itu adalah tanda infeksi ya. Oke, kemudian kita bisa rawat luka. Oke, dilepas. Jadi kenapa dua-duanya itu steril? Karena kita tadi ya akan berkontak dengan luka ya di situ. Jadi harus steril ya di situ. Oke, mungkin yang pertama siapkan dulu ini apa namanya kasanya, kita masukkan ke cairannya ya. Ini bisa didekatkan dulu, cairannya didekatkan sini ya, supaya tidak terlalu jauh. Ini bisa kamu ambil dengan rentang ya, dimasuk-masukkan. Oke, tapi korentamu jangan mencelup ke air ya. Jangan sampai celup ke air. Kalau sudah celup ke air berarti enggak steril. Sudah 2 aja, nanti yang 2 untuk membalut ya. Oke, kemudian baru sebelum handscoon ini dulu siapkan HEPA-FIT-nya. Nanti biar kamu nggak kesulitan. Guntingnya gimana? Diukur dulu ya, diukur dulu, sesuaikan sesuaikan dengan panjang lukanya ya. Mungkin sini aja ya, ini. Tapi jangan ditempel, ngukurnya itu gini ya teman-teman. Ukurnya gini ya, nanti lombok tempel gini berarti sudah tidak steril karena ini lukanya sudah terbuka ya. Oke, udah aja kira-kira segini ya. Nah, ini kita masih bisa pegang tanpa handscoon ya, karena kan ini HEPA-FIT-nya tertutup ya, bagiannya kan ada di dalam. Oke, seperti ini. Nah, sekarang nggak usah itu plasternya. Oke, sekarang kita lakukan perawatan luka. Nah, ini nanti kalau untuk perawatan luka kita baru sekali usap ya. Galakan handscoonnya dibuka dulu, harusnya dibuka gini terus baru diambil ya. Sudah betul, kamu masuk tanganmu ya. Misalnya diginikan, ditarik panik HPPN bunda. Dan ingat ya, kalau pakai handscoon steril ya tidak boleh nyentuh ya yang lainnya selain yang steril ya. Oke. Ya, oke, kita bisa perawatan luka dengan NaCl. Beras dulu. Iya. Oke, satu pinsetnya ditinggal, satunya oke, ya. Oke, kita oles, nggak usah. Oke, agak ditekan ya, benar. Agak ditekan. Satu kali aja. Kalau ini nggak boleh gini-gini, nggak boleh ya, harus satu usap aja. Oke, satu arah aja. Ya. Kenapa tadi agak ditekan? Itu mungkin kalau ada pes yang tersembunyi itu biar bersih ya. Kan kadang pes itu ada yang sembunyi di jahitannya gitu kan.
Oke, udah. Kemudian ini kan jangan ditaruh situ dulu. Ini kan ada serabut ya. Ya, selamat. Nah, serabut ini juga akan mengganggu dari proses penyembuhan luka. Jadi diambil harusnya. Jadi kenapa tadi ada satu yang masih ketinggalan di situ ya? Anak Pinsetnya putar untuk itu. ambil ini. Anak Iya. Ambil mungkin sisa serabut kasa ya. Ataupun juga mungkin ada kotoran. Nah, itu nanti bisa kita ambil ya sebelum nanti kita tutup ya. Oke. Ya. Kotor, oke. Ya, jadi kan sudah kotor semua ya. Oke, kemudian kita bisa kasih betadin. Betadin. Ya, betadin karena ini enggak ada ininya apa namanya? Nanti untuk betadin ini kita encerkan ya. Encerkan dengan NaCl ya. Kemudian kita usap ya dengan lidi ya, kapas ya ataupun juga dengan kasa juga bisa. Oke, ini langsung aja ditutup. Dibuka gitu aja. Nah, sudah bukanya 2 aja. Iya. Enggak, nanti kita tumpuk ya. Jadi jangan hanya satu ya. Kayak gini terus satunya. Karena kenapa kita tidak pakai hanya satu? Ini untuk jaga-jaga ya. Kalau mungkin masih ada rembesan darah ya. Nah, nanti tumpuk gitu. Oke. Ya. Kemudian baru kita tutup dengan pelvik ya. Ditaruh sini baru dibuka. Nanti kamu kesulitan gitu. Jadi pelviknya itu kita taruh gini ya. Ini dia terlalu ini aja deh. Ini saya umpamanya pakai handscoon ya teman-teman. Jadi karena kita pakai handscoon itu membukanya agak susah ya. Jadi tadi mungkin satu jangan kita taruh di ini dulu ya. Kita bisa pakai ini ya, buka ya. Kita bisa. Ini kan di tengahnya ada sobekan. Seperti ini ya. Tidak ada sobekannya seperti ini. Jadi kita bisa ambil ya. Ini ya. Kita bisa ambil. Kalau sudah ini untuk membantu aja. Ini ya. Kemudian ini pinset kita ini untuk ini ya meratakan ya, meratakan seperti ini. Satunya ya, coba. Bisa kamu. Yang satunya tekan ini, yang satunya. Ini ya, kalau ini sudah terlepas, ini nggak apa-apa, tanganmu kan satu pakai handscoon toh, ini kan bisa ambil. Ya. Oke, kemudian diratakan dengan pinset. Pinset dan tangan. Ya. Oke. Jadi pinsetnya itu untuk bantu kita aja ya, membukanya. Ya, kadang kalau kita pakai handscoon kan bukanya kesulitan ya, nempel-nempel dan sebagainya. Nah, ketika sudah terbuka agak lebar, nah itu kita bisa pakai handscoon. Oke. Ya, sudah selesai ya. Oh, jadi lupa. Rapikan alat-alat